warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhana Saraswati dengan NIM P9321915 dari kelas KKT 1 Konseling Karir dan Industri. Saya akan menjelaskan mengenai teori perkembangan Ginsberg. Mari kita lihat di video selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori karir Ginsberg. Nah, untuk yang pertama, konsep umum teori Ginsberg. Yang pertama, Ginsberg berpendapat bahwa faktor emosional penting dalam menentukan perkembangan karir dan mempengaruhi pola penyimpangan karir. Jadi, Ginsberg itu menambahkan bahwa konsep emosional yang dimiliki oleh personal atau seseorang itu sangat mempengaruhi pertimbangan karir yang akan mereka pilih dan juga pertimbangan pola penyimpangan karir dari yang mereka pelajari dari sekarang atau pada saat masa sekolah dulu. Kemudian kedua, terdapat 4 komponen yang mempengaruhi kontribusi pemilihan karir di masa remaja, yaitu pengujian tentang realita, perspektif mengenai kesesuaian waktu perkembangan, kemampuan untuk menunda kepuasan, dan kemampuan untuk menerima dan mengimplementasikan perencanaan karir. Yang ketiga, Ginsberg menyatakan konsep kepribadian tentang orang dan pekerjaan, yaitu kepribadian yang berorientasi pada pekerjaan dan kepribadian yang berorientasi pada prinsip kesenangan. Jadi, atau juga bisa menjadi gabungan keduanya. Jadi orang memilih pekerjaan yang dia pilih saat ini itu bisa jadi karena dia memang butuh pada pekerjaannya dan juga pada dia juga senang dengan pekerjaan itu, ataupun yang paling bagus itu kayaknya sepertinya adalah gabungan dari keduanya. Kemudian selanjutnya ada unsur-unsur teori Ginsberg. Yang pertama, unsur proses, yaitu pemilihan pekerjaan atau karir. Dalam setiap proses adalah proses memilih sepanjang hidupnya hingga menemukan yang tepat. Nah, menemukan yang tepat ini maksudnya adalah yang tepat dan sesuai dengan kepribadian dari individu tersebut. Jadi pemilihan pekerjaan atau karir itu menurut Ginsberg harusnya adalah sebuah proses untuk memilih seumur hidup karena itu juga berpengaruh terhadap apa yang mereka sukai dan mereka tidak sukai. Kemudian yang kedua, unsur irreversibilitas, yaitu pilihan pekerjaan yang tidak bisa diubah atau dibalik. Jadi, individu harus terus memperbaiki perkembangan karirnya. Jadi, sesuatu yang sudah dipilih atau tidak dipilih oleh oleh si individu itu tetap harus bisa memperbaiki perkembangan karirnya saja gitu. Jadi tidak bisa dia itu mengubah atau dibalik gitu, tapi itu nggak bisa. Jadi tetap harus dilanjutkan pekerjaan yang sudah dia punya itu kemudian, atau dia bisa memperbaiki karir yang dia miliki saat ini. Kemudian yang ketiga, unsur kompromi, yaitu pilihan pekerjaan yang berkompromi dengan faktor-faktor seperti minat, kemampuan, dan nilai yang dimiliki oleh individu tersebut. Kemudian, proses pemilihan karir menurut Ginsberg. Yang pertama, pada masa fantasi. Menurut teori Ginsberg, anak-anak mulai menggambarkan pilihan karir mereka dan permainan-permainan yang mereka tunjukkan mulai menggunakan motif fungsi kepuasan atau fungsi yang mereka sukai. Nah, masa fantasi ini berlangsung selama sekitar umur 10-12 tahun atau masa sekolah dasar. Kemudian, proses pemilihan pekerjaan masih bersifat sembarangan atau asal pilih dan didasarkan pada pertimbangan yang belum matang, yaitu belum rasional dan tidak objektif. Atau pilihan pekerjaan ini diperoleh dari pengamatan anak-anak ini baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap orang-orang yang berada atau bekerja di sekitarnya. Makanya pada anak masa sekolah dasar ini biasanya mereka kalau ditanyain itu cenderung profesi yang mereka pilih adalah profesi yang pernah mereka lihat seperti polisi, tentara, dokter, guru. Jadi mereka belum memandang untuk profesi karir yang lain-lain gitu. Kemudian masa tentatif. Pada masa ini pemilihan karir berkembang dibandingkan masa sebelumnya. Masa ini berlangsung antara usia 11 tahun sampai 18 tahun. Nah, usia-usia ini tuh berada pada saat anak itu bersekolah di masa SMP atau di SMA. Kemudian 4 tahap pada masa tentatif, yaitu yang pertama tahap minat. Jadi individu mulai menyadari kebutuhan untuk mengidentifikasi arah karir mereka. Pada tahapan minat ini mereka itu biasanya jadi pada usia 11-12 tahun. Kemudian selanjutnya tahap kapasitas.
Individu mulai memperkenalkan ide tentang kemampuan terhadap pertimbangan karir mereka, terjadi pada usia 12 atau 14 tahun. Jadi di usia ini biasanya individu mulai sedikit paham tentang kemampuan mereka, apakah mereka bisa di sini atau pelajaran ini atau tidak gitu. Kemudian di tahap nilai, individu mulai menyatukan minat dan kapasitas serta menyadari kandungan nilai tertentu, terjadi pada usia 15 sampai 16 tahun. Kemudian terakhir di masa transisi atau individu mulai memadukan orientasi yang dimiliki, yaitu minat, kapasitas, dan nilai untuk mulai direalisasikan dalam kehidupannya, terjadi di usia 16-17 tahun. Kemudian, yang selanjutnya, masa realistik. Masa realistik itu lanjutan dari tahap akhir masa tentatif. Masa ini berlangsung di individu pada rentang usia 18 hingga 22 tahun atau selambat-lambatnya 24 tahun. Individu pada masa ini ditinjau dari segi pendidikan pada saat mereka berkuliah atau pada saat mereka mulai bekerja. Di masa ini, okupasi terhadap pekerjaan telah mengalami perkembangan yang lebih realistis. Orientasi minat, kapasitas, dan nilai yang dimiliki individu terhadap pekerjaan akan direfleksikan dan diintegrasikan secara runtut dan terstruktur dalam kerangka vokasional untuk individu tersebut memilih jenis pekerjaan atau memilih perguruan tinggi yang sesuai dengan arah tentatif mereka, berupa atau bisa dibilang berupa spesifikasi apa yang akan mereka pilih. Kemudian tahap pada masa realistik. Yang pertama tahap eksplorasi atau individu melakukan eksplorasi dengan memberikan penilaian atau pengalaman untuk pekerjaan yang akan mereka pilih. Yang kemudian tahap kristalisasi yaitu penilaian pada individu terhadap pengalaman baik yang gagal maupun berhasil dalam membentuk pola vokasional. Dan yang terakhir tahap spesifikasi. Pada tahap ini individu mulai mengelaborasi pilihannya dengan memilih pekerjaan yang lebih spesifik yang cocok dengan mereka. Kemudian, implikasi teori Ginsberg pada bimbingan konseling, informasi karir atau pekerjaan memungkinkan siswa mengenal berbagai pola karir yang dipilih setelah lulus. Kemudian, informasi karir juga dapat berupa informasi jenis-jenis pekerjaan dan jenis-jenis pendidikan. Kemudian, pengenalan terhadap minat dan kapasitas siswa pada pemilihan pola vokasional maupun pendidikan yang tepat. Kemudian, aplikasi konseling karir dengan pendekatan konseling behavioral berupa eksplorasi keterampilan, minat, keinginan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, penjelasan yang diberikan untuk mengukuhkan pemilihan karir individu dan membantu individu serta memotivasi untuk melibatkan individu aktif dalam membuat atau memilih keputusan. Kemudian, yang terakhir, untuk menurut teori Ginsberg sendiri ataupun Ginsberg sendiri, pemilihan pekerjaan merupakan proses pengambilan keputusan yang berlangsung seumur hidup bagi mereka yang mencari kepuasan dari pekerjaannya. Keadaan ini mengharuskan mereka berulang-ulang melakukan penilaian kembali dengan maksud mereka dapat lebih mencocokkan tujuan-tujuan karir yang terus berubah-ubah dengan kenyataan dunia kerja. Jadi sebetulnya tidak masalah kalau seumpama kita itu bekerja tidak sesuai dengan sekolah yang kita pilih atau jurusan yang kita pilih, tapi pada akhirnya kita juga lah yang paling tahu bagaimana sih kita itu kalau ingin bekerja, saya ingin mempunyai pekerjaan seperti apa, lalu saya ingin melayani masyarakat yang seperti apa, karena pada akhirnya itu semua kembali ke individu masing-masing. Sekian dan terima kasih presentasi untuk teori karir Ginsberg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.